Lagi teman-teman, ketemu lagi. Kita hari ini akan belajar tentang perencanaan keuangan lagi, yaitu pada cost management risiko dalam instrumen asuransi. Kalau kemarin kan kita sudah tahu fungsi dasar asuransi, yaitu mulai dari proteksi pendapatan, proteksi aset, dan menciptakan aset baru, dan fungsi masing-masing produk asuransi, dari asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, bahkan asuransi jiwa. Dan kali ini kita akan belajar bersama dan tahu apa sih alasan orang membeli asuransi. Tujuannya membeli asuransi itu untuk apa sih? Nah, kita hari ini akan kupas ini semua. Oke, biar lebih jelas saya sudah siapkan slide-nya. Sebentar ya. Oke, ini dia. 4 alasan orang beli asuransi. Yang pertama, itu adalah untuk proteksi aset keluarganya, teman-teman. Proteksi keluarganya untuk biaya yang timbul akibat sakit, misalkan yang mengakibatkan kerugian finansial yang begitu besar. Contoh dari biaya tagihan rumah sakit pada saat pada saat diuji sakit harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Terus untuk mengcover biaya hidupnya supaya keluarganya tidak terbebani pada saat kita kondisinya sakit tidak produktif, kita bisa tetap mencukupi biaya hidupnya. Maka dari itu, kita perlu yang namanya asuransi kesehatan dan asuransi proteksi income. Kemudian, untuk memproteksi keluarganya dalam bentuk untuk menjaga keluarganya ini pada saat pencarian nafkahnya tutup usia, keluarganya ini standar hidupnya tidak berubah. Jadi, istri ini tetap bisa mempunyai penghasilan meskipun pencarian nafkahnya tidak ada, mempunyai uang pertanggungan yang digunakan untuk melanjutkan hidup supaya tujuan-tujuan keuangan yang belum tercapai ini bisa dilanjutkan oleh sang istri. Misalkan ingin menyekolahkan anak, kita bisa menggunakan uang pertanggungan yang ditinggalkan oleh sang pencari nafkah ini. Kemudian alasan yang orang beli asuransi yang kedua yaitu adalah untuk memproteksi asetnya. Oke. Untuk menjaga asetnya supaya tetap bisa dinikmati nanti dan diwariskan nanti. Contohnya, kita kan membeli rumah, membeli mobil, membeli saham, membeli properti, membangun bisnis, mempunyai usaha yang banyak. Itu kan nanti kan untuk kita nikmati. Dinikmati saat ini, dinikmati di masa depan, dan ujung-ujungnya untuk kan diwariskan. Kalau sudah tahu tujuannya untuk seperti itu, supaya sesuai dengan rencana kita untuk dinikmati dan bahkan untuk diwariskan. Berarti asetnya kan perlu dijaga, supaya asetnya ini tidak kejual untuk memenuhi biaya-biaya yang tidak kita inginkan. Contoh, untuk membayar biaya rumah sakit, misalkan, atau untuk mencukupi biaya hidup, misalkan, harus jual-jual asetnya, harus jual bisnisnya kan kita kan nggak ingin ya. Jadi kita perlu proteksi aset kita yang sudah kita kumpulkan atau yang kita bangun. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk memproteksi dana pendidikan anaknya. Jadi kita kan orang tua punya goal untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi bahkan sampai luar negeri. Sehingga kita mulai dari sekarang kan mengumpulkan uang sedikit-sedikit ditabung untuk mencukupi kebutuhan anak nanti pada saat dia sekolah atau masuk kuliah atau masuk perguruan tinggi. Sehingga uang yang kita kumpulkan ini, yang sudah persiapkan ini, berarti kan kita harus lindungi supaya kalau terjadi resiko sesuatu, kita nggak mengganggu dana pendidikan anak kita, bahkan mengganggu dana pensiun kita. Oke, kita kan nanti akan jumpa pada masa tua, yaitu masa pensiun. Kita menjadi seorang yang sudah tidak bekerja lagi, tapi pengennya tetap berpenghasilan. Maka dari itu kita juga menyisihkan uang kita untuk mencukupi kebutuhan kita di masa pensiun nanti, supaya kita tidak merepotkan anak kita, tidak menjadikan anak kita sebagai generasi sandwich yang harus mencukupi diri sendiri, mencukupi anaknya, bahkan mencukupi kita. Kita sebagai orang tua kan nggak pengen ya seperti itu ya. Dan ini adalah alasan
nomor 4 orang membeli asuransi, yaitu dia pengen pensiun sejahtera tanpa merepotkan anaknya. Karena anak kan bukan investasi masa depan ya. Jadi kan kita pengennya dia pensiun kita sudah punya penghasilan sendiri sehingga kita bisa nyaman, bisa main sama dengan anak cucu. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah tahu ini bahwa alasan orang beli asuransi kan untuk proteksi keluarganya, proteksi aset dan melindungi dana pendidikan anak dan pengen pensiun sejahtera. Kalau kita hubungkan dengan financial road, perencanaan keuangan, ini nyambung loh teman-teman. Ya, contoh saya buka lagi ya. Nah, ini seseorang bekerja otomatis dia mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan itu untuk dia untuk contoh membeli rumah, untuk menikah, untuk mempunyai anak nanti, untuk berkeluarga, untuk menyiapkan dana pendidikan anak, untuk menyiapkan dana hari tua, dana pensiun nanti. Oke. Nah, maka dari itu kita kan perlu memproteksi ini semua, yaitu kita udah berkeluarga, otomatis kalau terjadi sesuatu sama anak kita, sama pasangan kita, contohnya ibaratnya sakit aja harus mengeluarkan pengeluaran yang begitu besar, kita kan perlu memproteksi keluarga kita dari kerugian finansial. Maka dari itu kita harus mempunyai yang namanya asuransi kesehatan misalkan. Oke. Atau asuransi sakit kritis untuk mencukupi biaya hidup. Oke. Kemudian untuk menjaga standar hidup keluarga kita tidak berubah, seakan kita masih ada bersama mereka, kita perlu yang namanya asuransi jiwa. Kita nggak bisa bersama sama mereka lagi, tapi paling tidak penghasilan kita kan tidak berhenti. Oke, di situ. Seakan kita sudah pergi, tapi penghasilan kita tetap masih mengalir karena kita meninggalkan sebuah uang pertanggungan yang bisa digunakan untuk memproteksi keluarga kita. Oke, nyambung untuk proteksi keluarga ya nomor 1. Oke. Kemudian untuk proteksi aset, setelah kita bekerja bisa memenuhi kebutuhan kita untuk membeli rumah, membeli mobil, mempunyai dana hari tua, dan menyiapkan dana pendidikan anak, kita kan ingin mengembangkan uang kita dalam bentuk bisnis, yaitu atau dalam bentuk membeli aset-aset baru. Contohnya kita membeli properti, tanah, rumah, misalkan logam mulia atau emas batangan, atau dalam bentuk paper aset, dalam bentuk saham, obligasi, dan lain-lainnya. Nah, ini tujuannya aset-aset ini kan tujuannya untuk dinikmati saat ini, dinikmati di masa depan nanti, dan pada ujungnya untuk diwariskan, ya kan? Kalau sudah tahu tujuannya untuk dinikmati saat ini, masa depan, dan diwariskan, berarti kita kan harus memproteksi aset kita supaya kalau terjadi sesuatu, ini aset ini tidak harus dijual. Terjadi resiko sakit kritis, bahkan sakit harus memerlukan dana besar, aset ini tetap tetap aman. Oke, hasil investasinya ini kita tetap aman, nggak perlu dijual-jual, maka kita perlu namanya proteksi aset dalam bentuk asuransi sebagai pengaman aset kita. Oke. Dan yang ketiga ini adalah untuk melindungi dana pendidikan anak. Kita sudah nabung nih, ngumpulin sedikit-sedikit per bulan atau berinvestasi dalam bentuk saham atau beli emas atau beli logam mulia, ya kan, untuk supaya nanti digunakan untuk kalau anak kita kuliah ini kita bisa jual misalkan. Nah, maka dari itu kalau anaknya kita masih kecil, kuliahnya masih lama, berarti kan kita mengumpulkan ini kan supaya tetap maka dari itu kalau terjadi resiko uang dana pendidikan anak ini biar tidak terganggu, misalkan terjadi resiko misalkan sakit berat atau sakit serius yang mengharuskan kita keluar uang banyak, kita kan nggak mengganggu dana pendidikan anak ini karena kita sudah mempunyai keranjang rekening khusus untuk persiapan dana pendidikan anak ini. Maka dari itu kita harus melindunginya dalam bentuk asuransi. Kemudian kita mempunyai rencana untuk pensiun di hari tua nanti. Oke, kita sudah menyiapkan dana hari tua. Supaya dana hari tua kita ini nggak terganggu, ya kita harus dilindungi dalam bentuk asuransi yang ini. Oke, supaya kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, pada saat kita mengumpulkan uang pensiun ini tetap aman uangnya, tidak terganggu, tidak harus diambil untuk mencukupi kebutuhan yang darurat.
Maka dari itu kita perlu yang namanya financial security keluarga kita dalam bentuk instrumen asuransi atau bentuk kalau kita punya dana darurat yang cukup ya kita ambil dana darurat kita ya yang ini supaya nggak mengganggu uang-uang yang akan digunakan untuk tujuan keuangan berikutnya. Oke. Jadi tujuan untuk beli asuransi ini bukan untuk sakit meninggal atau bahkan untuk sakit kritis, tapi untuk melindungi semua yang kita hasilkan supaya kita bisa pakai kita nikmati di masa depan nanti supaya semua yang kita rencanakan ini bisa tercapai, bisa sesuai yang kita impikan. Impian-impian ini bisa tetap tercapai dengan rencana kita. Kadang kita sudah membuat rencana, tapi kan eh, hidup kan kadang tidak sesuai pesanan ya. Makanya karena hidup tidak sesuai pesanan itu, kita perlu namanya manajemen resiko, teman-teman. Oke. Sampai sini paham ya dari sini ya. Tujuan beli asuransi ini untuk melindungi semua yang kita hasilkan supaya kita bisa nikmati untuk tujuan keuangan berikutnya itu tetap tercapai. Kenapa sih perencanaan keuangan ini harus direncanakan? Lawang direncanakan aja kadang meleset loh, teman-teman. Apalagi yang tidak direncanakan. Gitu. Maka dari itu kita sebagai orang bijak, orang yang cerdas dalam mengelola keuangan, kita gunakan instrumen-instrumen keuangan ini sesuai dengan fungsinya, yaitu contoh kita menggunakan asuransi untuk menjaga, untuk memproteksi aset kita, untuk melindungi keuangan kita, melindungi keluarga kita dari sebuah resiko sehingga apa yang kita kumpulkan ini tetap menjadi milik kita untuk kita bisa nikmati saat ini, masa depan, dan ujung-ujungnya tetap kita bisa wariskan. Oke, oke, sampai sini aja teman-teman untuk tema hari ini, yaitu adalah alasan orang beli asuransi. Untuk pertemuan berikutnya saya akan bahas masih tentang asuransi lagi, yaitu tentang orang-orang yang membutuhkan asuransi. Jadi profil orang yang membutuhkan asuransi itu orang yang bagaimana sih? Nah, ini nanti akan saya bahas selanjutnya. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu pertemuan berikutnya dan selamat pagi.